Mbak, lagi lihat situs-situs judi online. Oh, ada minat? Enggak, tapi kawan Ica banyak. Oh banyak ya? Banyak. Lihat. Oh, berbayar apa enggak dia biasanya main tuh? Ada yang berbayar, ada yang gratis Mbak. Alasannya happy-happy ya? Mm-mm. Jadi apa yang menjadi itu jangan kita menjadi, kita cukup mengetahui ya, tapi kita tidak boleh terlibat maupun bermain walaupun dia awalnya menawarkan kegratisan, tapi ujung-ujungnya nanti beli koin untuk bermain judi online. Mbak, judi online itu boleh nggak sih Mbak di Indonesia sebenarnya? Sebenarnya judi online itu tidak boleh di Indonesia karena dia sudah diatur di dalam undang-undang tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan juga di undang-undang soal penertiban perjudian. Cuman online ini timbul karena adanya perkembangan teknologi, karena kan sekarang sudah ada internet ya kan. Nah, internet itulah membuat timbulnya modus baru perjudian online gitu. Terus kalau untuk sanksinya Mbak yang kita melanggar itu gimana? Kalau segala sesuatu kan tadi Mbak sudah bilang ada namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Terus juga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Segala sesuatu kalau dalam bidang hukum, apapun yang sudah terbit peraturannya pasti terdapat sanksi hukuman. Nah, sanksi hukuman itu di dalam undang-undang tersebut ada disebutkan bahwa sanksi hukuman bagi si pelaku dan penyedia judi online gitu. Kalau untuk penyedia situs Mbak itu tetap dapat sanksi juga atau enggak? Kalau penyedia situs pastinya dapat sanksi juga, karena juga diatur dalam undang-undang ITE. Kalau kita Mbak bilang tadi informasi transaksi elektronik, yaitu tepatnya di pasal 27 tentang larangan penyebaran konten negatif. Nah, itu kan termasuk judi. Karena judi online ini membawa dampak. Ica tahu tidak, Ica? Ini perlu Ica ketahui bahwa data dari Pengadilan Agama ini yang Mbak dapat dari Pengadilan Agama Kota Jambi. Sekarang penyebab terjadinya perceraian kalau zaman dulu itu narkoba, KDRT. Kalau sekarang penyebab timbulnya perceraian itu adalah judi online, karena ekonomi dalam suatu keluarga itu akan terganggu. Walaupun dan juga itu bukan dilanda oleh orang-orang yang berpenghasilan kecil, dia melanda ke orang-orang yang punya penghasilan besar. Nah, bisa jadi harta warisan orang tuanya habis, gaji bulanannya habis. Nah, contoh kasus kemarin bisa kita lihat itu kasus yang terjadi di Jawa kan, 2 orang polisi gara-gara dia cuma dapat duit transferan 800.000, boleh cek di web. Nah, itu berdasarkan pengakuan si istri, si suami itu terlibat dalam judi online, jadi dia tidak bisa mencukupi keluarga. Karena kesal, akhirnya dia melakukan, sebenarnya itu refleks karena kekesalan. Maksud hati itu dia cuman mau memberi ancaman-ancaman intimidasi, jangan diulang itu, pokoknya kebablasan, dia membakar suaminya kan. Itu. Kalau untuk pemerintah Pak, itu gimana penanganannya? Pemerintah, karena ini judi online ini bawa dampak negatif ya. Pertama, merusak perekonomian, karena kalau melihat ini akibat dari judi online ini agak melebar di chat. Perjudian online ini situsnya bukan berada di Indonesia, situs induknya bukan berada di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi terjadi namanya itu penyerapan dana Indonesia, uang Indonesia itu banyak dilarikan ke luar negeri. Nah, dari hasil badan terorisme bahwa dana judi online inilah dipakai untuk kegiatan terorisme atau yang membuat juga berdampak kepada kemanusiaan, misalnya pembunuhan, bisa juga
penyebaran penyakit vaksin, penyebaran penyakit yang untuk menekan suatu negara banyak. Nah dari dana-dana ini, nah jadi pemerintah Indonesia itu sudah banyak melakukan pemblokiran situs-situs judi online. Nah, namun ya dibunuh satu tumbuh 100, tapi pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi Informatika, Kepolisian, TNI, sama BIN, Badan Intelijen Negara. Karena mereka tugasnya adalah melihat aliran dana. Karena kita kan beli judi online itu kita tidak ketemu di mana pembelian dana. Kita tahu kita transfer, tiba-tiba di dalam HP yang kita yang sudah buka akun tadi dapat dana main lagi. Nah, padahal mereka tidak mengetahui bahwa judi online ini itu sebenarnya sistem sudah mengatur. Dia bisa menentukan. Misalnya beri modusnya gini. Ica dikasih keuntungan misalnya berapa kali main, 5 kali main, Ica menang terus. Otomatis Ica ada keinginan, maaf ya Ica, ini contoh. Ica ada keinginan tambah lagi dana aku. Nah, pada saat kita bermain ke 6 kali, tiba-tiba kita rugi. Yang kita akumulasikan dana 6 kali tadi, itu kan pasti kita pasang lebih besar. Nah, itulah membuat kerugian 2 kali. Tanpa kita menyadari, akhirnya untuk menutupi dana yang kita tanam tadi untuk berharap mendapatkan keuntungan besar, tiba-tiba kita mencari pinjaman, jual harta, anak istri tidak dikasih makan, atau kayak Ica seharusnya bayar uang kos, ya kan Ica? Bayar uang kos tidak kita bayar berapa bulan, seharusnya kita makan ini, kita cuma makan ini pengaruh. Jadi dampak judi online ini sangat besar, terutama bagi ya pelaku judi online yang sudah berkeluarga, anak-anak sekolah semua. Dampaknya pun juga terhadap anggota keluarga pasif. Kalau kita kan aktif menyambar langsung, tapi dampaknya juga kepada orang yang pasif yang berhubungan langsung dengan kita. Gitu cara. Kalau untuk dasar hukum di Indonesia Pak untuk pelaku judi online itu apa Pak? Dasar hukumnya jadi undang-undang yang untuk dasar hukum menentukan kesalahan, pelanggaran, baik itu si pelaku maupun si penyedia judi online itu ada 2. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban ini perjudian, terus Undang-Undang Nomor 11 yang tahun 2008 diperbarui oleh Undang-Undang 19 Nomor 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini mereka kan modusnya sudah menggunakan data dalam jaringan. Kalau data di luar jaringan, data dalam jaringan itu namanya daring. Kalau data di luar jaringan kita kenal dengan bahasa offline, manual, ya kan? Kira-kira Ica masih mau minat, ini itulah yang bisa Mbak sampaikan. Jangan sampai Ica terkena judi online, ya. Boleh kita main HP tapi membawa manfaat positif. Kalau membawa manfaat negatif jangan kita lanjutin, cukup kita tahu, tapi jangan sampai kita terlibat karena dampaknya kasihan sama orang tua, sama kakak, ya. Makasih Ya, enak lagi ya. Ya. Yuk, Mbak Kia. Ya Pak, saya